Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang sudah akan memasuki beberapa hari adalah tepat 5 bulan. Karena kejadian pembunuhan ini di 18 Agustus 2021 dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 18 Januari 2022 yang notabene ini sudah masuk ke hitungan kelima ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Tepat 5 bulan beberapa hari lagi. Nah, di beberapa hari terakhir ini mulai banyak nih teman-teman media massa dan juga YouTuber, bahkan juga netizen yang membahas kembali mengenai jejak digital. Ya, tidak salah sih, karena dengan berkembangnya waktu, kita mengecek jejak digital, ternyata kita bandingkan, loh kok ada yang nggak match, ada yang tidak make sense. Itu adalah hal yang wajar, karena semakin lama kasus ini tidak terungkap, akan semakin banyak netizen dengan jiwa FBI-nya mereka akan mencari tahu hal-hal sekecil apapun. Salah satunya adalah ke salah satu saksi, yaitu adalah Yoris ya. Ini tentang isu mengenai mobil Alphard warna hitam, karena memang sebenarnya kalau ngomongin soal mobil Alphard warna hitam, ini menjadi sangatlah krusial, karena mobil ini kan menjadi tempat penyimpanan kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel, diletakkan di bagasi mobil Alphard hitam tersebut. Ini adalah mengenai keterangan Yoris yang berbeda, walaupun Yoris sebenarnya sudah melakukan klarifikasi di channelnya Heri Susanto. Awalnya sebenarnya kalau aku boleh cross check, berita ini muncul kalau aku cek dari analisaku sendiri, itu adalah aku membahasnya ini mulai sekitar tanggal di akhir September ya, itu sekitar 20-an, 24, 25 September. Saat itu aku membahas salah satu judulnya adalah gini, kenapa Yoris beri keterangan berbeda tentang kunci mobil Alphard. Ini maksudnya gimana Anjas? Karena kan kita ketahui ya, ada beberapa potongan video dan juga pernyataan dari Yoris yang mengatakan bahwa mobil Alphard itu adalah kondisinya pada saat itu adalah si YouTubernya itu tidak merekam ke Yorisnya, tapi lagi merekam ke kondisi lingkungan lokasi TKP, karena itu adalah di hari kejadian tanggal 18 Agustus. Nah, Yoris itu sedang ngobrol dengan tetangga-tetangganya menggunakan bahasa Sunda ya, Jawa Barat di situ. Kemudian intinya dari obrolan itu menyatakan bahwa Yoris mengatakan bahwa mobil itu tuh ada kunci otomatisnya. Kalau orang mau keluar pakai mobil tersebut, kalau tidak diaktifkan kunci otomatisnya, dia akan tiba-tiba mati begitu aja. Intinya adalah seperti itu. Aku masih ingat banget pada saat aku membahas mengenai keterangan tersebut, kemudian Yoris sudah mengklarifikasinya di channel yang sama juga bahwa dia hanya salah ucap sebenarnya begitu. Kemudian itu aku cek jejak digital, banyak sekali, ada ratusan netizen bahkan ribuan yang menyerang aku di sini mengatakan, misalnya ya nggak apa-apa sih, menurut aku adalah hal yang wajar ya perdebatan, apalagi kayak Senopati Roges ini menyampaikan dengan cara baik pada saat aku membahas mengenai video itu, mengenai analisaku mengenai Yoris yang menyatakan perbedaan pendapat, kemudian dia mengklarifikasi. Di sini Senopati Roges mengatakan begini, yang dimaksud kunci otomatis oleh Yoris itu sebenarnya adalah GPS, dan itu dibeli terpisah, bukan bawaan mobil Alphard. Jadi bisa dipasang di semua jenis mobil, bahkan sepeda motor. Ketika kendaraan kabur oleh orang lain, kita bisa mematikan mesin mobil dari jarak jauh. Selain itu, kita bisa mendengar pembicaraan di dalam kabin, bahkan memantau posisi dan kecepatan mobil, dan semuanya cuma dipantau dari HP. Jadi kalau menurut saya, Yoris bukan nggak konsisten, tapi dia sulit menjelaskan apa sebenarnya kunci otomatis itu. Kemudian banyak yang like, banyak yang komen juga, intinya mereka setuju dengan pernyataan Senopati Roges, which is fine, nggak masalah, karena ini adalah hal yang sangat wajar terjadi perdebatan di sini. Tapi menurut aku dari sini kita bisa melihat ya bahwa sekarang tuh jadi terbalik gitu, karena ini adalah salah satu konsekuensi pada saat Yoris kan pindah haluan, dari awalnya bersama Danu, sekarang bersama Pak Yosep, kemudian jejak-jejak yang lama itu dibangkitkan kembali. Tapi kalau yang dinyatakan oleh Senopati Roges ini, salah satu netizen yang komentar di video ini, menurut aku sih ini adalah asumsinya dia ya, tapi aku sudah melihat secara langsung rekaman video tersebut dan juga dalam bahasa Sunda. Sebenarnya tidak sampai segitunya. Tujuannya kalau menurut aku, Yoris memang dalam tanda kutip adalah berbohong ya di video itu. Kenapa aku bilangnya berbohong? Karena dia memang mengatakan intinya, kalau aku lihat dari sejumlah media massa yang sudah membahasnya, intinya Yoris mengatakan seperti itu, bahwa mobilnya ada kunci otomatis. Itu tujuannya sebenarnya begini. Tujuannya adalah agar meyakinkan orang-orang di sekitarnya Yoris, terutama tetangga, agar tidak menaruh kecurigaan terhadap dia. Terlepas ini fakta atau tidak, karena kan
ada faktor psikologi juga gitu. Dan dia pun pada saat suaranya terekam di video tersebut, kamera itu sedang tidak menghadap ke Yoris, tapi menghadapnya sedang ke mana? Ke lokasi kejadian, dan dia sepertinya tidak sadar bahwa itu akan menjadi rekaman dia, jejak digital dia, dan mungkin ya siapa sih orang yang akan mau bunuh diri gitu kalau dengan ada rekaman seperti itu. Ini boleh dibilang adalah salah satu kekhilafannya Yoris sih sebenarnya. Apapun ini benar atau salah, fakta atau bukan, tapi kemudian Yoris di channel YouTube yang sama juga sudah mengklarifikasi bahwa dia hanyalah salah ucap, yang which is fine ya. Menurut aku ya tetap aja ya bakal ada yang pro dan kontra. Bagi yang pro dengan Yoris akan bilang, ya menurut kita sih sah-sah aja Anjas. Mungkin Yoris berbohong seperti itu karena di hari kejadian tanggal 18 Agustus banyak mata itu yang menuju ke keluarga inti. Dia ngomong begitu agar tidak banyak orang yang curiga dengan dia, terlepas apakah itu beneran atau bohongan. Itu adalah bagi yang pro. Tapi bagi yang kontra dengan Yoris, wah Yoris kenapa ya kok berbohong seperti itu? Kenapa kok dia bilang mobil Alphard ini ada kunci otomatisnya, padahal dia mengklarifikasi di video berikutnya bahwa ini adalah Alphard tipe lama dan tidak memiliki kunci otomatis. Dan ya ada apa? Ada orang yang curiga di situ. Tapi kalau secara pribadi kalian tanya ke aku lebih cenderungnya bahwa apa ya, mungkin itu adalah salah satu strategi dia pada saat ngobrol dengan orang-orang di sekitar dia agar menghilangkan kecurigaan. Apakah ini adalah sebuah fakta ataukah hanya bualan saja? Tentunya itu bukan bagianku ya untuk mengejutnya, tapi itu adalah bisa dijadikan petunjuk bagi tim penyidik apakah itu benar atau tidak. Tapi dengan sudah berjalannya hampir 5 bulan ini, menurut aku ya, Yoris kalau seandainya memang dia niatnya, jika seandainya memang dia terlibat, niatnya ingin membohongi karena ini terpublikasikan, kayaknya agak kecil kemungkinan. Alasannya apa? Karena kebohongan yang misalnya mengenai kunci kunci otomatis itu kan bisa sangat mudah sekali dicek oleh tim penyidik begitu. Kalau niatnya memang dia adalah untuk mengelabui atau dia terlibat, menurut aku adalah akan sangat mudah sekali diketahui oleh tim penyidik. Tapi mungkin ini lebih ke masalah karena faktor psikologi aja, dia agar tidak dicurigai oleh banyak orang. Karena kalau kita ngebohongin dengan tim penyidik, aku yakin Yoris sepertinya kalau diduga adalah bohong seperti ini ya, karena memang itu adalah faktanya, mobil tersebut tidak ada kunci otomatisnya, memang kemungkinan besar ya ini sudah masuknya adalah dalam tanda kutip kebohongan. Tapi kebohongan ini apakah berhubungan dengan dia menjadi pelakunya atau bukan, itu masih menjadi penyelidikan. Tapi kalau menurut aku pribadi sepertinya tidak ya, ini lebih ke masalah dia lebih ke masalah psikologi aja agar tidak dicurigai oleh teman-teman sekitarnya. Apalagi rekaman ini pun dia juga ngomong dalam bahasa Sunda, dan dia juga kayaknya nggak sadar bahwa itu juga direkam oleh YouTuber yang pada saat itu berada di dekat dia. Terus yang menjadi menarik juga kita melihat, ya tetap aja sih ada yang pro dan kontra kan ya. Tapi kalau di cross check awal-awal kasus ini muncul, banyak mata itu tertuju adalah kepada Pak Yosep dan juga Ibu Mimin. Yoris dan juga Danu itu sangat sedikit sekali yang curiga. Tapi kalau semakin sekarang semuanya kayaknya imbang, semuanya ada pro ada yang kontra. Nah, salah satu beritanya coba kita baca dari tribunbali.com. Update kasus Subang, kejanggalan Yoris soal mobil Alphard terungkap, alasan mobil tak bisa keluar. Yang seperti aku bicarakan tadi. Kalau dalam bahasa Sundanya sih, dibilangnya begini, ada kutipannya. Kesini dulu, terus ke situ lagi, terang Yoris menunjuk ke arah mobilnya. Terus juga kunci otomatis itu tidak ada, itu kan mobil Alphard tahun 2003 masih pakai kunci manual, kata Yoris di pengakuannya gitu. Terus juga ada keterangan di sini menyatakan kan ini ada kunci otomatisnya di saya beberapa detik bisa mati. Ini adalah di hari pertama ya. Dia mengatakan dalam bahasa Sunda intinya kan ada kunci otomatisnya di saya beberapa detik aja bisa mati. Itu lebih ke tujuannya agar orang-orang di sekitar dia nggak curiga ke dia gitu. Jadi apakah ini berhubungan dengan orang yang terlibat atau tidak, menurut aku sih butuh pendalaman lebih lanjut karena kan ada banyak faktor ya, psikologi dan sebagainya. Belum tentu yang namanya bohong itu otomatis dia terlibat, tapi mungkin ada faktor yang lainnya yang kita juga nggak tahu. Terus kalau aku lihat juga dari komentar-komentar di YouTube lamaku, di video lamaku ini mengenai topik yang mobil Alphard ini, pada saat aku bahas ini, banyak juga yang support, ya Anjas, karena ada banyak yang bilang, Anjas kamu dapat beritanya dari mana, kok ada benar pernyataan Yoris seperti itu, kemudian teman-teman mengirimkan linknya, kemudian ada yang mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Sunda tersebut. Di situ sangat jelas menyatakan bahwa ya memang kan ini ada kunci otomatisnya di saya. Jadi seberapa detik pun, beberapa detik mobil tersebut kalau hidup tanpa ada kunci otomatis ini, otomatis dia akan mati lagi, dan itu semua adalah tidak benar.
Oke, semakin banyak pro dan kontra di masyarakat, dan Yoris adalah bagian yang menurut aku cukup riskan beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu terakhir ini, terutama pada saat dia memindahkan diri dari Danu ke Yosep, itu banyak netizen yang akan cenderung menyerang dia banyak-banyak ya. Tapi ada satu hal fakta juga yang tidak bisa kita pungkiri, karena hal itu adalah hal yang sifatnya subjektif, harus ada pendalaman lebih lanjut. Sampai sekarang, aku tidak melihat ada jejak yang berhubungan dengan DNA, atau sidik jari atau jejak lainnya menuju ke arah alat bukti yang itu adalah mengarah ke Yoris. Itu adalah fakta yang harus kita akui di media massa. Tapi kalau untuk saksi lainnya, ya ini ada perdebatan. Misalnya Danu, misalnya juga Yosep, itu juga ada beberapa hal yang dinilainya itu menjurus. Ada juga bilangnya ini tidak menjurus. Tapi kalau untuk Yoris sendiri, sampai hari ini aku belum menemukan jejak digital mengarah ke dia yang mengatakan bahwa dia berhubungan dengan sesuatu alat bukti, itu juga tidak bisa kita pandang sebelah mata begitu aja. So, kita nantikan tim penyidik Polda Jabar, apakah beliau akan mampu dan juga sanggup mengungkap kasus yang sangat menyedihkan ini. Beberapa hari lagi memasuki bulan kelima. Apakah targetnya di awal tahun 2022 akan segera terungkap? Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Sampai ketemu lagi. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.